Marungga ini di NTT ini banyak dan tumbuhnya itu sembarangan. Tapi orang tidak tahu manfaat marungga yang sering orang sebut bilang pohon uang. Orang tidak tahu, banyak sekali yang tidak tahu. Kebanyakan mereka itu pakai untuk konsumsi. Tiap pagi saya bangun jam 6, ada kalanya setengah 6 saya bangun, ada kalanya dibangunnya istri, bapak bangun sudah, kita ke tempat potong marungga itu yang kemarin bapak sudah minta itu. Awalnya saya tukang batu, kerja sampai dapat uang. Ada kalanya 3-4 minggu baru dapat uang. Saya mau naik steren juga takut nanti jatuh mati. Saya bertanggung jawab untuk istri anak. Kaget diajak oleh Pak Tentara, Bapak bisa cari daun marungga. Ya saya cari sudah. Akhirnya saya berhenti tukang, saya cari marungga ini. Sorenya itu saya jalan-jalan, lihat-lihat di perkantoran karena saya tidak punya lahan untuk menanam kelor, jadi saya keliling minta di tetangga atau perkantoran atau di rumah pribadi orang yang kena di pagar atau di kabel itu saya minta dong kasih, akhirnya saya dengan istri ambil bawa ke sini, antarnya ke rumahnya Pak Binsan. Kalau saya penghasilan satu minggu itu dia 5.600. Kalau per hari ya, kalau betul-betul kalau dapat yang tahun begini ya setengah hari saya bisa dapat 100.000. Kalau kerja tukang kita mau minta uang per minggu, pemborong bilang uang belum ada. Saya kasihan istri anak saya di rumah ini. Akhirnya saya lepas tukang dan kasihan saya sudah tua juga, jadi mau naik telen takut jatuh, jadi saya di rumah saja. Lebih baiknya marungga biar duduk santai di rumah begini, pelan-pelan dapat uang. Jadi pertama-tama itu kan kita tiap-tiap koramil itu dari Bapak Danrem itu sudah membagikan ke tiap-tiap koramil. Ada juga mungkin sampai hari ini karena mesin mungkin terbatas belum. Jadi setiap koramil itu ada anggota-anggota tertentu yang sudah ikut pelatihan dan untuk mengurus itu mesin. Nah, caranya saya untuk mengorganisasi tetangga saya melihat itu kan dari jam 7 ke atas selesai urus anak ke sekolah, selesai urus suami mungkin pergi ke kerja atau aktivitas mereka tiap hari. Ibu-ibu ini kan rata-rata kan mereka selesai itu kan nganggur sudah. Akhirnya terakhir itu saya ambil inisiatif, coba kita kumpulkan, mereka mau tidak kerja seperti ini daripada tidak menghasilkan, walaupun itu nilainya mungkin sedikit, tetapi setelah saya berjalannya waktu, ternyata sangat membantu sekali. Jadi secara ekonomi itu menurut kami sebagai Babinsa itu ekonomi di bawah itu berjalan.
Setiap hari saya datang di tempat Bapak Babinsa ini karena Bapak Babinsa ada kumpul-kumpul marongga untuk kita mama-mama yang bersihkan, orang Kupang bilang koru. Jadi saya setiap hari datang sini dari mulai jam 6 pagi. Saya mulai kerja bersihkan ini kelor ini sekitar jam 9.10 sudah habis, dan kami bersama teman-teman koru marongga ini dikasih upah 2.000 1 kilo. Jadi selama berapa jam kami kerja dari jam 6 sampai jam 10 itu kami bisa dapat marongga ini sekitar 10 kilo, ada yang 15 kilo. Pokoknya tergantung tangan itu cepat gerak untuk bersihkan marongga ini. Jadi setiap hari kalau kami dapat 10 kilo berarti 2 kali 10 kami dapat 20.000. Kami punya gaji yang 1 minggu tuh ya lumayan bisa dapat 200. Pokoknya tergantung dari banyaknya kelor yang kami bersih. Kadang 1 bulan baru kami ambil 1 kali, berarti kalau 1 minggu kami dapatnya 200. Berarti ya 1 bulan kami bisa mendapatkan 800 dari hasil koru ini. Seperti yang saya dengar dari Bapak Anton di sini dan beliau sebagai Babinsa di Camplong, bahwa kegiatan di rumah sini sudah mulai 3 bulan yang lalu, yaitu kegiatan untuk pengelolaan daun kelor atau merungga. Dan kegiatan yang dilaksanakan di sini memang mempengaruhi sekali warga masyarakat di sini, karena warga masyarakat di sini ini kan kebanyakan ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya di rumah. Dan adanya kegiatan seperti ini banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang terbantu dalam hal ini meningkatkan penghasilan keseharian mereka. Dan harapan kami ke depan ini sebagai salah satu program RT juga, kami akan mulai menanam marungga di sekeliling kami supaya warga masyarakat banyak yang ingin bekerja di sini dan menambahkan penghasilan. Kalau harga dari kantor yang dikasih ke kami itu 5.000. Sedangkan di sini itu kalau saya yang kumpulkan, mereka tinggal duduk bersihkan, itu harganya 2.000. Saya kasih mereka harga 2.000 per kilo. Terus kalau ada yang bawa datang antar ke sini itu 3.000. Karena apa? Di sini itu saya menggunakan 3 sampai 4 kendaraan. Jadi per minggu 1 kendaraan itu 150 itu per minggu. Nah, kalau sudah per minggu berarti kan saya mau ambil biaya operasional dari mana? Terpaksa saya harus melaksanakan penghematan, dan semua mereka itu tahu harganya 5.000. Sebelum bekerja pun saya jelaskan mereka terima. Kemudian dari sini lagi, dari rumah saya ke Cabang Bimoko itu menggunakan ojek setiap hari. Nanti dari Cabang Bimoko lagi saya menggunakan kendaraan angkutan lagi menuju ke Camplong. Jadi kalau setiap hari itu rata-rata menghasilkan mulai dari jam 6 atau jam 7, tiap hari itu menghasilkan antara 50 sampai 60 kilo. Kadang-kadang juga bisa lebih, bisa sampai 70, bisa tergantung. Tapi tidak pernah dibawa dari itu, antara 50 sampai 60. Itu sudah pasti tiap hari untuk kirim ke Camplong. Bapak bikin kelor di restoran di kolam itu sama saya. Sebelum pasar Lilis. Kita punya binaan dan kerjasama dengan Korem.
Korem ini memiliki 36 sentra produksi kelor yang disimpan di koramil-koramil, kemudian yang mengolahnya babinsa-babinsa. Nah, babinsa ini tentu saja memerlukan bahan baku untuk dikeringkan daun kelornya. Jadi memerlukan bahan baku daun basah. Nah, daun basah ini itu didapat dari masyarakat oleh babinsa dan dibeli oleh babinsa Rp5.000 per kilogram setelah korum. Nah, setiap koramil memiliki 3 mesin pengering, sehingga daun basah yang diperlukan itu 10 kilo per pengering kali 3, berarti 30 kilo daun basah. Nah, pengering ini dikeringkan daun ini 1 kali 24 jam. Jadi setiap hari itu koramil membeli daun basah dari masyarakat 150.000 untuk 30 kilo. Kita sudah punya nutrition fact. Nutrition fact ini nutrisi yang terkandung di kelor yang kita punya ini, NTT punya ini, itu memiliki tinggi protein, tinggi zat besi, tinggi kalium, tinggi kalsium, dan tinggi vitamin D-nya. Itu hasil uji dari laboratorium di Jakarta. Nah, kemudian dari serbuk yang didapat oleh dapur kelor, itu kita olah. Kita ada namanya clearing untuk membebaskan E. coli yang terkandung di dalam serbuk itu. Karena apa? Meskipun SOP-nya ketat, dari masyarakat itu kita cuci sampai 3 kali, kemudian kita tiriskan. Setelah ditiriskan kita keringkan. Pengeringannya semua pengolahan itu ada di dalam ruangan, termasuk pengering juga ada di dalam ruangan. Nah, setelah itu diserbukan juga di dalam ruangan. Tapi tetap saja kita harus mengklirkan E. coli yang ada, karena ini akan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sebelum beta minum teh kelor nih, beta badan ini terlalu lemas, capek, banyak capek. Dan setelah beta minum teh kelor nih, beta badan terlalu sehat. Dan aktivitas dalam rumah ini sudah bisa. Kita kembalikan lagi ke UKM atau kelompok-kelompok ibu-ibu. Ada kelompok gereja, ada kelompok pengajian, kemudian juga ada ibu-ibu persid, ada ibu-ibu di desa. Sebelum kami kerja di sini, pekerjaan kami sebagai ibu rumah tangga, kami mengurus anak-anak dan juga mengerjakan pekerjaan kami di rumah. Ya, jadi upah yang kami dapat, satu bungkus kantong teh ini dibayar Rp250. Kami di sini ada 19 orang, jadi satu hari itu kami menghabiskan 12.000 kantong. 12.000 kantong itu dibagi untuk 19 orang, jadi satu orang mendapatkan 150.000. Dan kalau untuk mingguan, satu minggu itu kami bisa dapat 50.000 kantong. Itu dibagi untuk 19 orang, jadi satu orang itu mendapatkan 650.000. Dari total semua yang sudah kita serap itu ada sekitar 1.400.000 kantong. Nah, satu kantong itu kita ada jasanya Rp250. Nah, sehingga kalau kita akumulasikan ya sekitar 360-an lah untuk pengisian produksi teh serbuk celupnya. Nah, ditambah dengan yang ibu-ibu atau pemilik kebun itu atau pemilik pohon kelor 160 juta, sekitar ya di jumlah-jumlah sekitar 500 sampai 540 juta per bulan.
Setelah saya bergabung di sini selama 5 bulan ini, saya merasa sangat terbantu karena setiap hari saya dapat uang, saya bisa minta terus langsung bisa kasih.